salam Bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami semua boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, dan boleh melaksanakan berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami memohon kepada Tuhan memberkati kami, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan secara bersama-sama boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan boleh menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Ayatnya yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini kita membahas tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jatuhnya manusia ke dalam dosa. Kalau kita mau urut-urut cerita tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa ini, kira-kira menurut Bapak Mama alasannya apa manusia jatuh ke dalam dosa? Apakah karena ular? Ataukah manusia terlalu gampang digodai? Ataukah karena ketidaktaatan manusia dengan perintah Allah? Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin di hari Selasa kita mendengarkan perenungan tentang manusia jatuh ke dalam dosa dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Tentu cerita tentang kejatuhan manusia ini dari hari ke hari, dari zaman ke zaman, terus ketong kait-maitkan dengan dosa awal, yakni ketidaktaatan Adam dan Hawa terhadap perintah Allah yang memerintahkan mereka untuk tidak memakan buah-buah terlarang, dan mereka yang gampang sekali atau tidak taat dengan perintah Allah sehingga mereka gampang digodai oleh ular. Tapi dengan terus menerus dari zaman ke zaman, kita terus melihat bahwa kejatuhan manusia dimulai dari ketidaktaatan Adam dan Hawa. Tentu tidak menjadi satu dasar pemikiran ketong bahwa itu akan menjadi dosa yang dilestarikan atau dosa yang dirawat, dosa yang dilestarikan ya. Dosa yang dilestarikan atau dibudidayakan. Ya, betul. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita khusus membahas ayat 15 yang cukup dan sangat amat menarik sebagai dengan mengingat bahwa Allah tidak membiarkan manusia untuk menikmati semua kecintaannya dengan tidak menghukum dia. Tetapi Allah memberikan satu tanggung jawab dengan menghukum manusia untuk merasakan bahwa kalau tidak menaati perintah akan terjadi seperti ini.
Kalau tidak taat terhadap apa yang diinginkan Allah, apa yang ditetapkan Allah, ketemu kehidupan akan seperti ini. Nah, di ayat yang ke-15 menjadi satu penegasan bagi kita, Bapak, Mama, Saudara sekalian, yakni Allah mencoba memperbaiki hubungan Allah dengan manusia dengan mempertegas bahwa akan ada permusuhan, akan ada pertikaian antar manusia dengan ular. Bapak, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, tentu penggambaran ular ini bukan saja menggambarkan bagaimana hewan-hewan pada masa itu dengan perilaku mereka, tetapi mau menggambarkan bagaimana hubungan Allah dengan ketidaktaatan manusia. Jadi kalau kita tidak taat kepada Allah, hal-hal yang seperti yang digambarkan di dalam Alkitab tentu akan bisa terjadi dalam ketempung hidup. Tidak akan jauh berbeda, tetapi akan sama sebagai bentuk atau bukti nyata kasih Tuhan dalam ketemu kehidupan. Jadi bukan berarti ketong seturut dan segambar dengan rupa Allah menjadikan ketong angkuh, menjadikan ketong tidak bertanggung jawab atas segala ketempung perbuatan. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa ketong sebagai ciptaan yang paling mulia diharuskan atau diberikan tanggung jawab, diberikan amanat, diberikan kepercayaan untuk memperjuangkan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Ini sebagai bentuk nyata bahwa kita akan meremukkan seluruh kehidupan para ular-ular. Ini analogi yang sangat amat baik untuk kita pahami, untuk kita mengerti bahwa kita sebagai makhluk yang paling mulia ini seharusnya bertanggung jawab, terus berperang untuk melawan segala kuasa, segala sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah sebagai bentuk penebusan dari Allah untuk ketempung kehidupan sendiri dan untuk kemuliaan Allah. Ingatlah bahwa kita adalah keturunan Allah yang tunggal, keturunan yang istimewa, ciptaan yang paling mulia, dan kita diberikan tanggung jawab paling besar di antara seluruh ciptaan Allah. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kehidupan yang dipercayakan Allah bagi kita. Ingatlah segala sesuatu yang telah rusak akan diperbaiki oleh Allah, dan perbaikan itu menuntut satu tanggung jawab, menuntut satu wujud perilaku yang berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Jangan pernah kita membudayakan atau melestarikan budaya untuk yang tidak benar di hadapan Allah, tetapi kita melestarikan segala sesuatu yang kita tahu bahwa itu yang diinginkan Allah, itu yang diperintahkan Allah melalui firman-Nya. Jadilah berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada, dan pancarkanlah kasih Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan ini di dalam kehidupan Bapak, Mama, Saudara semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup pemberitaan firman Tuhan saat ini dengan berdoa. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Kami bersyukur atas lawatan dan kasih Tuhan. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, kami berharap di dalam Tuhan, kami senantiasa dikuatkan oleh Tuhan melalui firman-firman ini. Dan menjadikanlah kami berkat dimanapun kami berada, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk pribadi lepas pribadi kami, rumah tangga, istri, anak-anak kami, suami kami, pekerjaan, pelayanan kami, studi anak-anak kami, pendidikan kami yang masih dalam tahap ujian sekolah, ujian proposal, ujian skripsi, kami yang masih dalam tahap pencarian pekerjaan, kami yang dalam usaha kami Tuhan, kami yang di dalam sakit penyakit kami
kami yang dirawat di rumah sakit, kami yang dalam masa pemulihan, kami yang mengalami duka cita, dan kami yang mengalami sukacita Tuhan. Kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Selepas ini Tuhan, kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab setiap aktivitas kami Tuhan. Kami mohon dalam Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan, semuanya itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak-Bapak Saudara semua, selamat bertemu kembali.